Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman mahasiswa. Hari ini kita akan membahas eh, materi kalkulus, melanjutkan materi yang sebelumnya. Di mana pada hari ini kita akan membahas tentang koordinat kartesius ya. Di sini ada eh, materinya di halaman 25 di buku PDF. Nanti teman-teman bisa membuka sendiri ya, membaca sendiri. Nah, sekarang saya akan menjelaskan beberapa poin dari sini. Yang pertama ada di sini koordinat kartesius ya. Jadi dalam koordinat kartesius ini dibagi menjadi empat, empat daerah ya. Nah, di sini ada daerah yang kuadran satu ya. Kemudian ada kuadran dua, ada kuadran tiga, ada kuadran empat ya. Nah, ini adalah eh, pembagian daerah di dalam koordinat kartesius yang nanti bakal berguna dalam beberapa konsep ke depan ya, seperti dalam trigonometri ataupun dalam soal-soal yang kaitannya dengan koordinat kartesius. Oke, sebelum itu kita akan membahas eh, di sini ada yang namanya koordinat kartesius itu ada sumbu X, ada sumbu Y ya. Misalkan saya punya sebuah titik, di sini titik A, ada yang ada di sumbu X, dan ada titik B yang ada di sumbu Y. Nah, ini nanti ya si titik A ini akan disebut sebagai absis. Jadi ini absis yang B disebut sebagai ordinat ya. Jadi A-nya absis, B-nya ordinat. Jadi kalau misalkan kalian punya titik ya 2,3, A-nya 2, B-nya 3, berarti koordinat kartesius ini punya absisnya 2 dan ordinatnya 3. Nah, titik 2,3 ini menyatakan posisi suatu titik di dalam koordinat kartesius ya. Kemudian kalau misalkan kita punya beberapa titik di dalam koordinat kartesius, kita punya beberapa titik, punya dua titik, kita bisa mencari jarak ya. Kita bisa mencari jarak dari titik tersebut. Ya, kita bisa mencari jaraknya. Misalkan saya akan membuat di sini seperti ini. Nah, seperti ini. Di sini misalnya ada eh, titik X1, Y1 ya, titik A, X1, Y1. Nah, di sini titik A, kemudian ada titik B ya di sini. Di sini ada titik B, X2, Y2, X2, Y2. Nah, kita bisa mencari berapa jarak antara X1 dan X2 ya. Nah, berarti kan yang disebut jaraknya itu yang ini. Garis merah ini adalah jarak ya. Ini jarak X1, X2. Bagaimana caranya? Caranya kita akan menggunakan rumus Pitagoras ya. Nah, kalian tinggal cari di sini. Ini seperti ini kan. Nah, ini pakai rumus Pitagoras. Rumus Pitagoras. Nih, rumus Pitagoras ini kan seperti ini. Ini kan segitiga siku-siku. Ini A ya, sisi miringnya. Ini B, ini C. Nah, berarti di sini jumlah kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi siku-sikunya. Nah, dari sini kita tahu bahwa jumlah kuadrat sisi miring itu di sini jumlah kuadrat sisi miring atau misalkan sisi miring yang warna merah ya. Kemudian di sini kita punya tingginya itu adalah selisih antara Y2 dikurangi Y1. Sedangkan eh, panjang satu sisi lagi ya, yang ini bisa kita tuliskan sebagai, nah yang ini, itu adalah X2 kurangi X1. Nah, jadi ini panjangnya X2, Y2 kurangi Y1 dan X2 kurangi X1. Nah, sehingga kita bisa mencari ya jarak AB ini. AB ini adalah
akar dari kuadrat dari sisi ini. X2 min X1 kuadrat ditambah Y2 min Y2 min Y1 kuadrat ya. Nah, ini. Nah, eh, oke. Sekarang kita akan coba eh, memberikan contoh ya. Misalkan saya punya dua buah titik. Titiknya adalah eh, saya ngambil contoh soal di sini aja. Contoh misalnya tentukan jarak P min 2,1 dan I 3,-5. Nah, jaraknya gimana? Berarti kalian tinggal menentukan aja ya di sini. Ini X1, ini Y1. Ini X2, ini Y2. Oke, berarti langsung pakai ini aja ya. Jadi jarak PQ itu sama dengan akar ya. Y2-nya kan X1, X2-nya kan 3. 3 dikurangi min 2 ya. Dikurangi itu kan berarti jadi min, min. Jadi plus ya. Kuadrat ditambah 3. Sorry. Ini kan satu lagi jaraknya Y2 ya harusnya tadi. Y2, Y2-nya berapa? Y2-nya min 5 dikurangi 1 kuadrat. Nah, ini bisa kita hitung. Berarti ini 5 ya. 5 kuadrat ditambah ini min 6 kuadrat. Oke, min 6 kuadrat. Nah, kemudian kita hitung di sini. Ini berarti 25 ya. 25 ditambah 36. 25 ditambah 36 itu adalah 61 ya. Akar 61. Nah, karena 61 nggak bisa disederhanain lagi. Eh, ya bisa aja sih. 61 nggak bisa disederhanain lagi ya. Jadi udah ini jawabannya ya. Panjang PQ-nya seperti ini. Jadi ini jarak titik terhadap titik. Kita bisa mencari jarak titik terhadap titik. Oke, selanjutnya kita akan coba masuk ke dalam materi persamaan garis sih. Persamaan garis lurus. Garis lurus. Oke. Yang pertama yang harus di garis bawahi dalam garis lurus adalah menentukan gradien ya, gradien garis lurus ini. Jadi nanti ada menentukan gradien, ada persamaan. Nah, yang pertama, eh, kalau misalkan saya punya garis lurus seperti ini, melalui dua buah titik ya, ini koordinat sumbu X dan sumbu Y, si garisnya itu melalui titik A, sini, dan titik B, misalnya di sini. Nah, ini kita bisa hubungkan, ini bentuk garis lurus ya, garis lurus seperti ini. Nah, ini garis lurus. Tentu ini melalui titiknya ini X2, ini Y2. Kita sebutkan misalkan titik B, X2, Y2. Dan titik C, titik C-nya itu X1, Y1. Oke, ini X1-nya, di sini ini Y1. Nah,
kita bisa menentukan yang namanya gradien ya. Gradien itu adalah kemiringan garis. Nah, jadi nanti seberapa miring garis tersebut kita ini diketahui dengan gradien. Nah, gradien gradien atau kemiringan atau slope ya bahasa Inggrisnya dari garis ini adalah delta y ya, delta y atau perubahan nilai y dibagi ini delta x. Ini delta x. Nah, jadi tinggal dibagi aja ya. Delta y dikut delta x. Berarti di sini m atau gradien sama dengan delta y dibagi delta x. Jadi m-nya adalah y2 dikurangi y1 dibagi x2 dikurangi x1. Nah, ini gradiennya ya. Nah, yang pertama kita kasih contoh. Nah, tentukan gradien garis yang melalui ya. Nah, di sini yang melalui bukan gradien garis yang melalui x1 misalnya ini melalui titik P -5 -2,1 dan I 3,4. Nah, berarti kita bisa tentukan gradien garisnya M garis PQ itu sama dengan, nah ini kita setting dulu, ini X1 sama X2 ya, ini X1, ini Y1, ini X2, ini Y2. Berarti ini PQ-nya itu adalah 4 kurang 1 dibagi 3 kurangi -2 atau tambah 2. Nah, ini kenapa ditambah? Karena min bertemu min. Ini 3/5. Jadi ini gradiennya. Nah, kemudian yang kedua, ya, eh, oke, oke. Nah, yang kedua kita mau menentukan gradien gradien garis itu sama dengan mx plus c ya. Jadi bentuk garis persamaan garisnya sudah ada ya, mx plus c. Nah, kalau bentuknya ya sama dengan mx plus c, ini namanya bentuk eksplisit ya. Ini bentuk eksplisit, jadi y sama dengan. Nah, ini gradiennya itu adalah m. Langsung. Ini gradiennya m. Tuh, berarti kita kasih contoh di sini. Misalkan garisnya y sama dengan min 3x plus 4. Berarti m-nya sama dengan min 3. Ya. Nah, tapi hati-hati kalau misalkan bentuk garisnya seperti ini, misalkan diberikan garisnya seperti ini ya. Y sama dengan 4 min 2x. Gradiennya berapa ya? Gradiennya jangan 4, gradiennya itu koefisien x. Koefisien x siapa di sini? Jadi m-nya sama dengan min 2 ya. Nah, ini ya. Oke. Oke, kita lanjutkan. Sekarang gradien
AX plus BY plus C sama dengan nol ya. Bentuknya seperti ini nih. Ini tergantung bentuknya. Jadi itu udah tiga kasus nih cara mencari gradien ya. Kalau X plus Y plus C sama dengan nol, berarti gradiennya M-nya itu nanti min A per B. Min A per B. Ini sebenarnya bisa kalian uraikan ya. Nanti ini dapat, kalau diuraikan nanti bakal dapat bentuknya seperti ini. Y sama dengan min A per BX gitu ya. Min A per BX plus itu nah, latihan kompetensi asesor kan. Nah, ini Jumatnya beda lagi tuh ada pemilihan di orang. Eh, Nah, ini bakal jadi seperti ini kalau kalian uraikan. Nah, min A per B, min C per B ya. Nah, kita pilih ini. Jadi nanti rumusnya yang ini ya. M sama dengan min A per B. Oke, oke. Sekarang kita isi contoh ya. Contoh, misalnya seperti ini. Eh, garisnya 3x min 2y plus 4 sama dengan 0. Berarti ini A-nya 3, B-nya min 2, C-nya 4. Nah, nanti gradiennya berapa di sini? Gradiennya itu adalah M sama dengan min A per B kan rumusnya. Berarti min 3 per min 2 sama dengan 3 per 2. Nah, sekarang saya akan cepet aja. Ini masih masalah gradien ya. Ya, gradien garis garis saling sejajar. Oke, saling sejajar ya. Jadi kalau kalian punya dua garis yang saling sejajar, ini garis sejajar ya. Sejajar itu seperti apa sih sebenarnya? Sejajar itu kalau kita tarik garis dari sini ke sini, ya misalkan ini garis, ini namanya sejajar ya. Ini garis L dan garis M ini sejajar ya, sejajar. Jadi L sejajar M. Nah, oke, garis L sejajar garis M. Nah, kalau garis yang sejajar seperti ini, gradiennya itu sama. M-nya si L bakal sama dengan gradiennya dengan M ya. Nanti bingung. M sama K ya. M sama dengan K ya. L, ya Allah. L, K, ini K. Nah, jadi ML sama dengan MK. Jadi gradiennya sama. Gradien L sama dengan gradien K. Gitu. Nah, nah sekarang kalau misalnya gradien garis saling tegak lurus. Ya. Saling tegak lurus. Nah, gimana gradien garis saling tegak lurus? Gradien garis saling tegak lurus. Misalkan saya punya dua buah garis ya. Saya punya dua buah garis seperti ini. Ini garis K, ini garis L. Ini anggap tegak lurus seperti ini. Jadi ini K tegak lurus L. Nah, jadi gradiennya nanti MK sama dengan
eh, min satu per ml. Ya, ini rumusnya. Atau atau eh, atau MK kali ML sama dengan min satu. Nah, seperti ini ya. Ya. Nah, MK titik ML sama dengan min satu. Jadi gini, kalau yang gradien tadi yang sama, itu gradiennya sama ya. Misalkan kalau M satunya 2 berarti M 2-nya juga 2. Tapi kalau yang ini, ya kita misalkan kita punya MK-nya 3, maka ML-nya berapa? Gitu kan. Ya, MK kali ML sama dengan min satu. 3 berarti ML sama dengan min satu. Jadi ML sama dengan min satu per 3. Gitu ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam persamaan garis. Ya, bagaimana cara menggambar atau menuliskan persamaan garis. Yang pertama, membentuk persamaan garis dulu ya. Persamaan garis lurus. Persamaan garis lurus. Nah, oke. Garis lurus itu yang tadi ya, yang harus kita bahas. Nah, sekarang eh, yang pertama ya. Eh, yang pertama, ya Allah. Dari yang pertama, kalau misalnya garis melalui titik, dua titik nih. Ini mulai dua titik A, X1, Y1, dan B, X2, Y2. Nah, ini persamaan garisnya. Kalau misalkan kalau kita gambarkan seperti ini ya. Ini, nah ini seperti inilah sketsanya. Ini titik X1, ini Y1. Dan yang satu lagi, ini titik X2, ini titik Y2. Nah, garisnya kan seperti ini. Kurang lebih seperti ini ya. Kita tarik garis ke sini. Nah, ini garisnya, ini garis up, ini garisnya. Nanti ini melalui titik A dan B. Dua titik dilalui ya. Nah, berarti cara menentukan persamaan garisnya itu nanti kalian harus menggunakan persamaan yang ini ya. Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Ya, nah ini. Saya berikan contoh. Misalnya, ini kenapa begini ya? Nah, garis melalui titik K min 2,1 dan L 3,-1. Nah, berarti kalian yang pertama kali harus diketahui ditentukan adalah di sini X1, di sini Y1. Di sini X2, di sini Y2. Oke. Nah, sekarang kalian masukkan aja ke dalam rumus ya. Berarti Y min Y1, Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Y-nya berapa? Di sini Y1-nya itu adalah 1. Y-nya nggak usah diganti. Terus Y2-nya min 1. Terus Y1-nya 1 ya. Sama dengan X min X1, 2.
X plus 2 per 3 plus 2. Nah, berarti ini Y min 1 per min 2 per X plus 2 per 5. Nah, di sini kita kali silang ya. Kali silang, berarti ini eh, 5 kali min 1 sama dengan min 2 kali X plus 2. Nah, habis ini kita kali sifat distributif ya. Kali sifat distributif ke 5 kali Y, 5Y, min 5 sama dengan min 2X, min 4. Oke. Nah, dari sini kita bisa dapatkan 2X, kesemuanya ke kiri kan ya. Jadi 2X plus 5Y min 5 plus 4 sama dengan 0. Ini jadinya 2X plus 5Y min 1 sama dengan 0. Nah, ini jadi persamaan garisnya. Ya. Nah, sekarang ada juga persamaan garis itu diketahui gradiennya. Ya. Garis melalui sebuah titik. Melalui titiknya ada satu di sini. Titik Q misalnya. X1, Y1 dan gradien M. Gradien M ya. Jadi gradiennya diketahui. Nah, berarti rumus persamaan garisnya adalah Y min Y1 sama dengan M X min X1. Ini rumusnya. Nah, sehingga kita bisa ya, misalkan kasih contoh ya di sini. Saya kasih contoh, contoh soal, misalkan garis melalui titik P min 2,1 dan tegak lurus ya. Misalkan tegak lurus garis 2X min Y sama dengan 5. Tentukan persamaannya ya. Ya, tentukan persamaannya. Persamaannya. Oke. Nah, di sini kita garisnya itu melalui P, yaitu min 2,1. Tapi eh, dia tidak diketahui titik yang lainnya. Yang diketahui adalah si garis ini tegak lurus dengan garis lain. Jadi ada dua garis ya. Ada garis yang kita cari, ada garis 2X min Y sama dengan 5. Nah, dia garisnya saling tegak lurus. Katakanlah berarti misalnya ini M1 ya. Ini katakan ini M1 yang diketahui. M1-nya berarti apa? Ke rumus min A per B yang tadi ya. Min A-nya berapa? 2 per B-nya min 1. Berarti ini 2. Nah, karena tegak lurus ya. Jadi M1 tegak lurus M2. Nah, kalau tegak lurus berarti M1 kali M2 tadi rumusnya sama dengan min 1 ya. Ini rumusnya. Di atas kan udah dibahas. Nah, berarti kita bisa cari di sini M1-nya berapa? M1-nya itu eh, M1-nya itu 2 ya. 2 kali M2-nya mau kita cari sama dengan min 1. Berarti M2 yang mau kita cari adalah min 1/2. Jadi gradien garis yang mau kita cari min 1/2. Oke, berarti sekarang kita sudah punya titik, satu titik, dan satu gradien. Nah, berarti kita bisa pakai rumus yang tadi Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Y, Y1-nya berapa? Y1-nya berapa? Y1-nya yang ini ya, yang dilalui tadi. Yang dilalui tadi. Nah, ini. Ini X1, ini Y1 di sini. Berarti Y1-nya itu 1 sama dengan M-nya setengah X. X1-nya min 2. Jadi min bertemu min jadi plus. Di plus 2. Nah, supaya lebih mudah, ini kita kalikan dengan 2. Kali 2 ya. Supaya hilang tanda negatifnya. Berarti ini kita tulis 2Y min 2 setengah dikali 2 min 1.
X plus 2. Buka kurungnya ya. 2Y min 2 sama dengan min X min 2. Kalikan ke dalam, berarti di sini jadinya kita pindah ke kiri. X plus 2Y min 2 plus 2 sama dengan 0. Nah, jadi persamaan garisnya itu adalah X plus 2Y sama dengan 0. Nah, ini persamaan garis. Oke, sekarang yang berikutnya, bagaimana cara menggambar garis? Ya, bagaimana cara menggambar garis? Bagaimana cara menggambar garis? Menggambar. Menggambarnya harus bisa ya, menggambar garis pada koordinat kartesius tentunya ya. Nah, sebenarnya kalau untuk menggambar garis sih eh, kalian bisa mencari pakai tabel ya, menggambar garis. Ntar saya akan masuk ke sini. Ini udah kita bahas. Oh, yang lingkaran tadi belum sih. Hmm, persamaan garis ya. Oh, ini gradien tadi udah saya bahas. Nah, ini gradien. Nah, ini persamaan yang barusan. Oke. Nah, sekarang menggambar garis ya. Menggambar garis. Nah, nih, persamaan garis tadi sudah saya jelaskan nih. Yang ini saya jelaskan juga. Kemudian, ya Allah. Se- Udah, yang garis saking tegak lurus ya. Oke. Oke, ini menggambar garis. Nah, menggambar garis ya. Saya langsung aja ya. Saya misalkan punya garis, gambarlah ya. Gambarlah garis 2X plus Y sama dengan 6. Misalnya seperti ini ya. Garisnya seperti ini. Nah, caranya cukup kita tentukan titik potong dari garis ini ya. Tentukan titik potongnya. Titik potong terhadap sumbu X dan titik potong terhadap sumbu Y. Jadi kalian bikin seperti ini tabel lah ya. Nah, ini X, X-nya berapa gitu, Y-nya berapa. Jadi nanti X-nya 0, Y-nya 0. Sebentar, saya ke pinggir aja. Saya ke pinggir aja. Nah, oke. Nah, sekarang berarti di sini X, Y. Ini seperti ini. Ini X, Y ya. X, Y ya. Nah, ini kita nolkan salah satunya ya. Misalkan yang pertama ininya 0 ya. X-nya 0, kita nolkan dulu. Kenapa 0? Karena kalau X-nya 0, dia berpotongan dengan sumbu Y ya. Itu konsepnya seperti ini. Berpotongan, berpotongan sumbu X, berpotongan sumbu X ya. Artinya itu Y-nya 0 ya. Kalau berpotongan sumbu Y, X-nya sama dengan 0. X-nya sama dengan 0. Udah. Nah, berarti ininya yang 0. Sekarang gini,
Kita lihat di sini ya teman-teman. Ya, ini 2x plus y sama dengan 6. Nah, ini kan yang pertama x-nya 0 ya. Kita ambil x-nya 0. Berarti kalau x-nya 0, ini berapa y-nya? Ini 2 kali 0 sama dengan 6. Ah, salah. Sorry. Ada yang salah ya. Lewat. 2 kali 0 ditambah y sama dengan 6. Oh, berarti ini kan 0 tambah y sama dengan 6. Y-nya berarti 6. Tulis di sini y-nya 6 ya. Jadi ini titiknya 0,6. Oke, itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua ya, teman-teman. Y-nya yang 0 ya. Ini giliran yang kedua nih. Ini titiknya masih sama 2x plus y sama dengan 6. Jadi y-nya 0 sekarang. Kita mau nyari x-nya berarti 2x ditambah 0 sama dengan 6. Berarti 2x sama dengan 6. X-nya sama dengan 3. Nah, X-nya sama dengan 3. Nah, berarti ini dua ada titiknya ada 2. 0,6 sama 3,0. Nah, ini yang akan kita pakai ya. 0,6 sama 3,0. Kalian harus bisa menggambar garis ya. 0,6 sama 3,0. Nah, di mana tuh garisnya? 0,6 sama 3,0. Gambar di sini. 0,6 ya, berarti di sini misalnya 2, 4, 6. Nah, 0,6 adanya di mana? Tadi kan ada 0,6 ya. 0,6 adanya di sini. Ya, ini 0,6 nih. Oke, 0,6. Nah, yang satu 3,0. 3,0. 3, ini sorry 2 ya, 2. Skalanya harus sama. Ini 4, berarti 3 di sini. Berarti 3 di sini. Nah, ini 3 berarti di sini ya. 3 di sini. Nah, kalian harus bisa menggambar garis seperti ini ya. 3 di sini. Ini 3. Tuh. Nah, berarti ini tarik garis ke sini ya. Set. Nah, ini garisnya. Ya, ini titik 0,6 ya, ini titik 3,0. Nah, ini persamaan garisnya 2x plus y sama dengan 6. Nah, ini udah untuk persamaan garis. Kemudian berikutnya saya mau langsung ke bahas parabola aja ya. Membahas parabola ya. Parabola fungsi kuadrat ya. Parabola. Nah, persamaannya y sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Nah, ini bagaimana cara menggambar parabola ini? Jadi parabola yang seperti ini itu bentuknya bisa bermacam-macam loh, teman-teman. Oke. Nah, kalian bisa lihat di sini. Ntar nggak ada ya di sini. Nah, ini. Misalkan di sini gambarnya ini. Y sama dengan X kuadrat min 3 ya. Nah, ini gambarnya seperti ini ya. Saya kopas aja ya. Kopas aja. Salah. Oke. Oke. Ini cara manual ya. Ini cara manual menggambar parabola. Oke. Ini cara manual menggambar parabola. Oke. Nah, ini cara manualnya seperti ini. Jadi, kalau misalkan cara manualnya, parabolanya misalkan di sini, y sama dengan ax x kuadrat min 3. Berarti di sini a-nya itu seberapa? A-nya berapa di sini? Berarti a-nya 1 ya di sini. A-nya sama dengan 1. B-nya ada nggak di sini? Nggak ada. B-nya 0. D-nya min 3. Nah, kalau ini pakai manual.
Jadi kalian bikin garis di sini dari mulai min 3 nih, dari min 3, min 2, min 1 nya. Kalau X-nya min 3, Y-nya berapa? Kalau dimasukin kan ini dapat angka-angka ini dari mana? Ini di setting aja. Dari min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2. Kalau X-nya min 3, contoh misalkan ya, X-nya min 3. Berarti Y-nya pasti 6. Gimana caranya? Min 3 pangkat 2 kurang 3. 9 kurang 3, 6. Nah, yang lainnya juga sama. Terus titik-titiknya digambar. Berarti yang ini min 3,6 kan? Min 3,6 di sini. Terus min 2,1 di sini dan seterusnya. Nah, kalian dihubungkan nanti bakal dapat seperti ini. Itu. Ini cara manual ya untuk menggambar parabola. Oke. Tapi saya akan mengajarkan bagaimana cara menggambar parabola ini supaya lebih efektif ya. Supaya lebih efektif menggambar parabola ya. Yang pertama, tahapan menggambar parabola. Menggambar parabola. Oke. Nah, eh, tahapan menggambar parabola. Nah, di sini parabola itu kan bisa yang pertama tentukan tentukan titik potong dulu ya. Titik potong terhadap sumbu X ya, sumbu X. Berarti titik potong terhadap sumbu X itu Y-nya sama dengan 0. Nah, jadi titik potong terhadap sumbu X itu Y-nya 0, ya, itu aturannya. Jadi, hmm, nanti Y-nya 0. Terus, tentukan yang kedua, tentukan titik potong juga. Nah, di sini titik potong terhadap sumbu Y ya. Eh, terhadap sumbu Y. Nah, kalau terhadap sumbu Y, yang 0 X-nya, yang X-nya 0. Tuh. Kemudian yang ketiga, kalian tentukan titik puncaknya ya. Tentukan titik puncak. Bahasanya titik puncak ya. Titik puncak yaitu XP, YP. Nah, ini titik puncak itu yang di sini nih, yang titik puncak tuh yang ini. Kan dia bentuknya seperti ini ya. Kayak gini, bisa seperti ini, XP, YP. Bisa seperti ini. Nah, ini XP, YP. Oke, bisa seperti ini. Nah, ini XP-nya apa? Ya, XP-nya XP-nya itu min B per 2A ya. Min B per 2A. Kan parabolanya bentuknya gini tadi ya. Sama dengan AX kuadrat plus BX plus C ya. Nah, kalau mencari YP, itu nilainya min D per 4A. D-nya itu apa? D-nya itu diskriminan. Ya, diskriminan itu apa? D sama dengan B kuadrat min 4AC. Nah, ini diskriminan. Oke. Atau kalau mau lebih mudah, nanti tinggal dimasukin ya ininya ke Y. Oke, ini udah seperti ini aturannya. Sekarang kita kasih contoh ya. Saya coba kasih contoh yang kira-kira lebih mudah. Oke, nanti ini ada keluar di UTS ya. Menggambar garis dan menggambar parabola disekaligus ya. Garis dan parabola digambar sekaligus. Misalnya, oke, ini kan tadi menggambar secara manual ya. Kita bisa menggambar pakai teknik yang barusan. Oh ya, nanti si parabola ini kan seperti ini. Jadi dia titik puncak di sini itu sumbu simetri. Jadi jaraknya sama ya. Akan selalu sama jaraknya. Nah, sekarang saya mau memperlihatkan kepada kalian ya seperti apa gambarnya itu. Sebentar. Nah, jadi di sini ada beberapa eh, gambar dasar ya. Kalau bentuknya Y sama dengan X kuadrat pasti seperti ini gambarnya.
Kalau min berarti ke bawah kebalik ya. Nah, kalau misalnya Y sama dengan AX kuadrat plus B plus C, A-nya lebih dari nol bentuknya seperti ini. Jadi kalau A-nya lebih dari nol terbukanya ke atas. Ya. Kalau A-nya kurang dari nol terbukanya ke bawah, seperti ini. Nah, ini untuk yang kuadratis. Kalau yang fungsi kubik, ini yang fungsi kubik di sini. Nah, dia kalau misalkan dia sama dengan X pangkat 3, gambarnya seperti ini. Kalau Y sama dengan min X. Kalau yang ini kan dia naik ya. Naik. Nah, kalau ini turun, dia turun. Kalau min X pangkat 3 dia turun. Nah, kalau misalkan seperti ini, dia bisa lebih seperti ini. A-nya lebih dari nol, ini kurang dari nol. Oke. Nah, nah, ini kalau misalkan menggambar X sama dengan Y kuadrat, gambarnya seperti ini. Kebalik. Ya. Kan ini X sama dengan Y kuadrat, bukan Y sama dengan X kuadrat. Kalau akar, gambarnya seperti ini. Nah, nanti kalian ini dicatat ya di bukunya masing-masing. Untuk yang ini tugas. Nah, silahkan dicatat. Saya mau sebentar screenshot ini tadinya sih. Jadi nggak kelihatan apa enggak ya? Oh, nggak bisa ya. Oke. Nah, sekarang ya udahlah ini saya copy aja. Ini perlu digarisbawahi ya perubahan grafik ini karena ini penting untuk kedepannya. Jadi jangan sampai tidak tahu ya gambar grafik seperti ini. Nah, oke. Ini sketsa secara umum. Nah, sekarang kita kasih contoh bagaimana menggambar grafik tadi itu. Oke, sebentar. Saya mencari dari sini aja contohnya. Tadi sudah ada satu. Oke, kita akan masuk ke sini. Nah, ini misalkan tadi ada gambar seperti ini ya. Eh, yang mana? Oh iya, ya. Banyak sih Pak ya. Iya. Oke, kita bisa mencari menggambar garis ya di sini. Oke. Nah, sini ya. Kita cobalah bikin soalnya. Oke. Gambarlah ya Y sama dengan ini X kuadrat min, supaya lebih gampang ininya ya, 4X min 4 itu min 6 min 12. Y sama dengan X kuadrat itu min 12 ya. Soalnya seperti ini. Min 4. Ininya D-nya harusnya eh, min 4 itu min. Oke, ini udah bener ya. Nah, gambarnya gimana nih? Seperti ini. Nah, ini kalian udah punya bayangan tentunya. Ini kan A-nya lebih dari nol ya. Ini A-nya lebih dari nol nih. Ini tentukan dulu nih. A-nya 1. Ini A-nya 1. B-nya min 4. C-nya min 12. Oke. Nah, sekarang kalian tentu yang pertama tadi step yang pertama ya. Step yang pertama kan tentukan titik potong dulu. Yang A. Yang A pertama, tentukan tentukan titik potong sumbu X. Titik potong sumbu X ya. Dia memotong sumbu X di mana? Dalam arti ketika Y-nya sama dengan nol. Ya udah. Jadi untuk setting titik potong sumbu X, kalian masukin Y-nya nol. Berarti kan jadi seperti ini ya. Nol sama dengan X kuadrat min 4X min 12. Tuh. Nah, ini yang nol, nol di sini. Ini kalian tulis seperti ini. Nol, ini kita faktorkan. Nah,
Makanya kita harus bisa memfaktorkan. Ini X, di sini X. Cari bilangan yang hasil kalinya min 12. Kalau dijumlahkan hasilnya, kalau dijumlahkan hasilnya min 4. Berarti min 6 sama plus 2 garisnya ya. Nah, oleh karena itu berarti X-nya sama dengan 6 atau X-nya sama dengan min 2. Jadi di sini titik potongnya itu berarti titik potongnya ya, titik potong sumbu X kan X-nya 6 ya, 6,0 dan min 2,0. Nah, ini titik potongnya terhadap sumbu X. Dapat. Nah, sekarang titik potong terhadap sumbu Y. Titik potong terhadap sumbu Y. Berarti potong terhadap sumbu Y berarti X-nya 0 ya, kebalikan. Tulis di sini berarti Y sama dengan X kuadrat min 4X min 12. Nah, ini Y-nya kan 0, X-nya kan 0 berarti Y sama dengan 0 kuadrat min 4 kali 0 min 12. Jadi sebenarnya Y-nya itu C ya. Y-nya sama dengan min 12. Nah, berarti titik potongnya berapa? Oke. Ini kata kali titik potongnya berarti titik potong sumbu Y. Titik potong sumbu Y itu adalah kan X-nya 0. Jadi 0, min 12. Nah, terus satu lagi, ini udah dua step ya, tahap terakhir, tentukan titik puncaknya. Ya. Titik puncaknya di mana? Oke, jadi kalian harus benar-benar latihan ya, nanti ujian ini keluar ya. Titik potong, sorry, titik puncak, bukan titik potong, karena titik potong udah guys. Oke, di sini berarti kita cari titik puncak XY, koma YP ya. Oke. Nah, ini titik puncak kita tulis di sini Y sama dengan X kuadrat. Oke. Nah, sekarang berarti yang XP itu min B per 2 rumusnya ya. Ada min B. Min B-nya berapa? Min 4 per 2 kali A. A-nya 1. Jadi di sini 4 per 2 sama dengan 2 ya. Oke. Nah, YP-nya berapa? Saya menyarankan mencari YP-nya seperti ini. Menyarankan seperti ini ya. YP itu kalau XP-nya 2 maka YP-nya itu kalian tinggal masukin aja ya. Nggak usah pakai rumus. Masukin sini. 2 kuadrat min 4 kali 2 min 12. Jadi X-nya diganti dengan YP-nya. Berarti di sini berapa? 4 min 8 min 12. Berarti sebenarnya itu berapa nih? 4 min 8. 4 min 8 berapa? 4 min 8 itu min 4 ya. Min 16. Jadi XP, YP-nya itu min 16. Ya. Min 8 ya min 16. Jadi titik puncaknya, jadi XP, YP-nya itu berapa? 2, min 16. Dah, sekarang saya mau mau ngapain saya sekarang? Mau ini ya, merangkum hasil hitungan kita ya. Jadi nanti yang pertama yang ini yang dipakai.
Nah, ini, nah ini satu. Nah, yang kedua, yang ini titik potongnya. Titik-titik ini akan kita gambar. Jadi kalian cukup menggambar titik ini, titik ini, titik ini, dan titik ini. Oke, oke. Ini jadi dari 6 sampai min 2 ya. Kita gambar. Ini harus kalian gambar. Itu tadi 6, min 2 ya. Ya, katakan seperti ini. Ini 2, ini 4, ini 6. Berarti di sini min 2. Oke. Jadi titik 6, min jadi ada 6,0 ya. Yang pertama tadi 6,0 kan di sini. Nah, min 2,0 kan di sini. Nah, ini udah. Nah, berikutnya kita titik potong terhadap sumbu Y. Ini titik potong terhadap sumbu X udah ya. Nah, sekarang titik potong terhadap sumbu Y, guys. Berarti 0, min 12 tadi. Nah, gambar yang bagus, yang ini yang ini 2, 4, 6, 8, 12. Nah, di sini 12 di sini titik potong. Sebenarnya sitasnya ada kebuat ke nah, kalau misalkan oh, salah. Ini min 12 sorry. Bukan ini min 12 ya. Ini min 12. Ini min 12. Kalau biasa itu kan. Bukan. Ini min 2, min 4, min 6. Nah, ini min 12. Bukan 12 ya titik potongnya. Oke. Ini min 12. Nah, min 12. Nah, sekarang titik puncaknya berapa? 2, min 16. Nah, ini kita hubungkan nih. Nah, seperti ini. Nah, ini jadi titiknya berapa ini? Min 2,0, yang ini 6,0, yang ini min 12, sorry, sorry, 0, min 12, ya. Yang ini 2, min 16. Nah, udah seperti ini gambarnya ya. Nanti kalau dikasih gambar garis, gambar di gambar yang sama. Nah, seperti itu. Jika ya kasih tugas ya, gimana cara menggambar ini? Kasih tugas kalian harus bisa ya menggambar ini. Nah, sekarang saya mau ngebahas satu fungsi lagi. Ada fungsi modulus ya. Fungsi modulus. Fungsi modulus. Jangan dulu bahas fungsi lah ya. Ini materi yang part kedua. Nah, gambar Y sama dengan, nah, seperti ini. Y sama dengan nilai mutlak X. Nah, nah, oke. Nah, sekarang kita bikin seperti ini. Nah,
Nah, oke. Ini, nah seperti ini. Nah, seperti ini ya, ini garis. Nah, kalau bentuknya seperti ini ya, itu pasti gambarnya itu seperti ini ya, gambarnya ini. Set seperti ini. Dan di sini pasti ini satu ya. Itu. Yang ini satu, ini juga satu. Ini gambarnya seperti ini. Ibaratnya gini lah ya. Eh, kalau X di sini yang dua, ini dua ya. Dua berarti di sini dua juga. Kalau min dua berarti dua juga ya. Nah, ini gambar seperti ini. Nah, sekarang gimana kalau misalkan kita geser ya si ini menjadi Y sama dengan misalkan X X min A ya. Berarti grafik digeser kalau min ya digeser ke kanan sejauh A. Kalau kita tulis Y sama dengan X plus A plus ya berarti grafik digeser ke kiri sejauh A. Oke, jadi gimana nih praktiknya? Nah, berarti praktiknya kan gini. Nah, berarti ini seperti ini. Saya misalkan punya grafiknya itu Y sama dengan X min satu. Nah, berarti kalau X min satu, jadi mulainya dari mana? Digeser kemana ini? Awalnya kan di nol. Ke kanan sejauh satu. Oh, berarti dari sini mulainya. Dari satu. Kan digeser ke kanan kan? Digeser ke kanan. Berarti di sini ya. Nah, di sini, di satu. Ya, karena kalau X-nya nol, maka Y-nya adalah nol kurang satu ya. Ini satu. Nah, jadi seperti ini dia digeser. Nah, ini geser ke kanan sejauh satu. Jadi ini X min satu seperti ini. Gimana kalau Y sama dengan X plus satu misalnya ya. Y sama dengan X plus satu. Berarti digesernya ke kiri. Oke. Nah, seperti ini. Oke. Ini X-nya di sini. Geser ke kiri. Sejauh min satu di sini. Sejauh satu. Jadi di sini. Di gambarnya seperti ini sketsanya. Nah, gitu ya. Oke. Ini, yang ini gambar seperti ini. Nah, sekarang saya mau gimana kalau gesernya kalau ditambahin gitu ya. Misalkan jadi gini. Y sama dengan X plus A plus B. Nah, ini kalau B berarti digeser ke atas ya kalau karena plus sejauh B. Sejauh B ke kiri. Ke kiri karena A plus ya. Sejauh sejauh apa? Ke kiri sejauh A. Nah, misalnya ya, saya mau kasih contoh. Y sama dengan X min satu plus satu. Nah, berarti ini gambarnya digeser ke kiri ke kanan sejauh satu, ke atas, geser ke kanan satu satuan, ke atas, nah, satuan ya. Hmm. Eh, Nah, nah, sekarang seperti ini. Di sini X min satu sama X plus satu ya. X min satu berarti digesernya kemana? Ke kanan sejauh satu guys di sini.
Tapi ke atas sejauh satu. Di sini mulainya. Nah, ini gambarnya. Y sama dengan X min satu plus satu. Itu. Nanti kalian coba ya. eh, untuk yang lainnya, misalnya Y sama dengan X plus 2 min satu. Berarti ini geser, min, ini min 1 ya. Geser ke kiri, min 2 2 ya. Ke bawah ya, min 2. Sorry, min satu. Sejauh satu. Oke, jadi kita gambar seperti ini. Tadi ke kiri ya, sejauh 2. Berarti startnya di mana? Di sini. Sorry. Di min 2 ya. Ke bawah sejauh satu. Ke bawah itu di sini ya. Berarti di sini start. Nah, seperti itu. Ini gambarnya. Nah, oke, nanti kalian coba pelajari lagi ya. Saya akan kasih beberapa contoh soal latihan ya, supaya bisa memahami materi ini dengan baik. Oke, oke, sampai sini cukup di sini saja ya. Eh, Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.